Tanggal 9 Desember 1945 sekitar pukul 2 siang. Suasana mencekam nampak di tanjakan Bojong Kokosan, Sukabumi, Jawa Barat. Konvoi sekutu yang terdiri dari 150 truk, tank, panser dan brand carrier dihadang pasukan gabungan Tentara Keamanan Rakyat TKR dan para pejuang. Dengan senjata granat, senapan, panah, ketapel, dan bom molotov, pejuang Republik berhadapan dengan pasukan sekutu dari Jakarta secara frontal. Meski kalah materi dalam hal persenjataan, para pejuang unggul posisi dan semangat. Dengan gagah berani, mereka menyerang dari atas untuk menjepit musuh dari kedua sisi bukit. Tentara sekutu dari Inggris yang kebanyakan merupakan tentara bayaran dari India itu tidak menyangka sergapan ini. Korban pun berjatuhan di pihak mereka. Dengan strategi menggebuk ular berbisa, konsentrasi para pejuang adalah melumpuhkan bagian depan konvoi sekutu yang terdiri dari tank, panser, dan brand carrier. Setelah itu, barulah barisan truknya, khususnya untuk pengemudinya. Pada hari Kamis, 10 orang menyegat tentara sekutu menuju ke Bogor 1 Power, membawa granat 5, pistol 2. Akhirnya tidak berhasil. Pada hari Minggu, campur dengan Hizbullah, Banteng, PKR, dipimpin oleh Edi Sukardi sebagai komandan kompi kami. Sampai jam 8, memerintahkan menjegat tentara sekutu dihadang oleh kayu, bambu, lisung. Mendapat telepon dari Bogor, 4 kendaraan, tiba-tiba timbul satu kompi lebih dari 60 kendaraan itu. Perintah dari jam 10 ada kabar berita bahwa akan ada yang melewat konvoi katanya dari jurusan dari Jakarta menuju ke Bandung. Ya, waktu itu ikut-ikutan aja saya itu. Orang-orang itu mau cegat tentara Inggris ya, tentara Belanda. Zaman Gurkha itu ya. Waktu tempuran jam 3 langsung sekutu kayak 100 ke berapa itu. Lebih kalau barangkali menuju di Jakarta menuju ke Bandung jalan sini. Saya mau menyerang konvoi yang pergi dari Jakarta Bogor ke Bandung. Itu membawa Belanda, bawa segala untuk membentuk kekuatan di Bandung. Ya kalau dibiarkan, waduh, bukan main tuh kita kalahnya. Jadi konvoi itu harus diserang, memang diserang. Pasukan Indonesia berhasil menahan tentara sekutu di bawah talang air di Bojong Kokosan. Namun tiba-tiba 3 pesawat sekutu melesat dari Jakarta. Mereka membombardir posisi pejuang. Disinilah para pejuang banyak yang gugur, termasuk Komandan Regu Kapten Murad. Namun, hujan yang tiba-tiba turun pada sekitar pukul 5 sore menghentikan serangan udara sekutu. Dengan sisa pasukan yang ada, konvoi sekutu melanjutkan perjalanan ke Bandung. Waktu serangan ada udara, saya dengan rakyat itu tiarap begitu. Dihantam sama udara. Sudah ada
Ada dari Hizbullah, ada itu tuh apa Enfield lah, senjata Belanda. Nah, setelah hantam-hantaman dihantam sama kapal, banyak memang dari sana juga dari musuh yang kesasar peluru dari kapal. Banyak ketembaknya musuh sama kapal terbang musuh juga, senjata abu begitu apa begini kan kapal udara 3 kapal udaranya waktu itu. Ternyata tidak mudah ya bagi sekutu yang berpersenjataan berat, organisasi tentaranya juga bagus, walaupun itu yang dibawa oleh sekutu itu adalah tentara bayaran yang disebut tentara divisi ke-23 dari yang disebut divisi India ya. Kita tahu bahwa serdadu bayaran ini itu terdiri dari suku-suku yang ada di India ya. Mereka tergabung dalam beberapa pasukan, ada yang namanya pasukan Zets ya, ada pasukan Rajputana, ada lagi pasukan yang disebut Gurkha Rifles, dan juga ada di samping itu tentu saja pasukan-pasukan lain ya. Nah, dan mereka ini sebagai serdadu bayaran ya serdadu terlatih. Dalam bukunya The Fighting Cock, tulisan Eddie Dalton, pihak sekutu mengakui serangan udara itu merupakan yang terberat selama perang di Jawa. Begitu hebatnya di Jawa Barat, kita pertempuran sampai mereka mengatakan waktu pasukan kita bertempur, katanya kapal udara kami menyerang rakyat yang prajurit, penyerangan yang terberat dan terbaik di dalam Java War, di dalam perang Jawa. Aku Serdadu-serdadu sekutu ini tidak menduga akan mendapatkan penghadangan, akan mendapatkan serangan yang demikian hebat ya. Sehingga kalau dibanding-bandingkan dengan peristiwa pertempuran yang dihadapi sekutu lainnya, ini sebetulnya peristiwa yang cukup berat ya yang dihadapi oleh tentara sekutu ini. Tanggal 10 Desember 1945, Inggris yang mewakili sekutu kembali mengirimkan sejumlah armada udaranya dari Jakarta. Kali ini sasarannya adalah kota Cibadak. Sejumlah rumah, kantor, dan masjid rata dengan tanah. Ikut menjadi korban dalam serangan ini puluhan warga sipil, wanita, dan anak-anak. Sampai sini pulang, tempuran, dia pulang, hanya abut, hujan besar. Ya udah tuh pertolongan Allah ya. Melarikan diri itu kapal terbang yang 3. Tiba-tiba waktu pertempuran itu ada pembantu dari tentara sekutu, ada kapal terbang 3 lantas menembak. di sana ada tanks yang diserang oleh kita. Sampai tanks itu 4 jam tidak bisa bergerak dan kehabisan munisi. Sampai dileparkan dari di atas, mereka mengambil, memberikan tanda ke Jakarta dan Bogor, kami ini repot, tolong datang kapal terbang di Kukulu. Pertempuran di Bojong Kokosan itu terbukti dari pihak Inggris sendiri ya tewas lah ya, itu 24 orang tewas itu tentaranya, termasuk ada 1 perwira menengah, ada perwira penghubung dari Royal Air Force ya, Angkatan Udara Inggris itu yang pesawatnya berhasil ditembak jatuh, pesawat Mosquito itu. Tanggal 11 Desember 1945, Sekutu mengirimkan bantuan tentara dari Bandung. Namun, pasukan ini mendapat hadangan dari Batalion 3 di Gekbrong, Sukabumi Timur. Situasi ini memaksa Batalion Jats, Rajputana, dan Gurkha Rifles bertahan di kota Sukabumi. Karena sudah tidak sanggup lagi meneruskan perjalanan ke Bandung, mereka minta bantuan ke markas Sekutu di Jakarta.
Sekutu terpaksa mengutus Mayor Rawin Singh dari Brigade Inggris di Bogor untuk berunding dengan Letkol Edi Sukardi di Sukabumi. Dalam perundingan yang diikuti Wali Kota Sukabumi Mr. Samsudin dan Bupati Sukabumi Mr. Harun ini, Rawin Singh meminta jaminan keselamatan pasukannya. Sementara Edi meminta agar sekutu konsekuen dengan kesepakatan semula, agar konvoi perbekalan itu dikawal TKN. Jadi dari dongeng ini sudah ada kontak antara kita dengan Inggris. Sebab kita mula-mulanya kontak kita dan Inggris agak baik melalui dasar-dasar kewajiban internasional. Nah, sekarang kita mulai curiga. Jadi sekutu baru berhasil sampai ke Bandung setelah babak belur lah, kira-kira begitu.